Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة, baik hadirin ikhwan akhwat di Masjid Ibaraki, Osaka, Jepang, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Jam 10:16 waktu Osaka, Jepang, atau waktu Indonesia Barat jam 8:16. Kita sekarang berjumpa untuk membahas kiat menghadapi fitnah akhir zaman. Kita akan mulai pembahasan materi ini dengan mengenal terlebih dahulu apa arti dari fitnah. Secara bahasa, fitnah bentuk mufrad dari al-fitan, jamaknya fitan. Mufradnya atau singularnya adalah fitnah. Secara bahasa, makna fitnah adalah idkhalul dhahabin nara litudhara jawdatuhu min ridaatihi wastu'mila fi idkhalin nasi an-nar. Asal makna fitnah secara bahasa adalah memasukkan emas ke dalam api untuk diambil kandungan emasnya semata-mata dan dipisah dari kandungan lainnya, dibersihkan dari kandungan-kandungan selain emas. Mungkin ada campuran logam lain, sehingga kemurnian emasnya itu dengan cara dimasukkan ke dalam api menjadi terjaga 100%. Itu makna asal dari fitnah. Lalu dipergunakanlah kata fitnah ini dengan makna dimasukkannya manusia ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Ini dijelaskan oleh Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, madah atau pas kata fa, ta, dan nun, halaman 371. Berkata Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, Lisanul Arab adalah menyerupai kamus atau lebih luas daripada kamus, hampir mirip ensiklopedia. Dia menyatakan walil fitnati iddatu ma'anin. Fitnah itu memiliki banyak makna. Minha al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Di antara makna fitnah adalah ibtila, imtihan atau ikhtibar, ujian, godaan atau cobaan. Seperti fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah kekufuran, fitnah ikhtilafnya manusia dengan berbagai macam pendapat yang bertolak belakang. Termasuk fitnah dimasukkannya ke dalam neraka, fitnah kezaliman, fitnah merasa ujub dengan kelebihan sendiri, fitnah penyesatan, fitnah gila, fitnah azab, dan fitnah peperangan antara sama manusia. Di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits disebutkan
wa qad kathura isti'maluha fi ma akhrajahu al-ikhtibar al-makruh thumma kathura hatta istu'mila bi ma'na al-itham wal kufr wal qital wal ihraq wal izalah wa sarf an asy-syai'. Di dalam kitab An-Nihayah disebutkan penggunaan fitnah banyak dipergunakan terhadap ujian-ujian yang tidak disukai, yang membuat kita menderita, seperti musibah, sakit, dan seterusnya, dan jarang dipergunakan untuk ujian yang menyenangkan, seperti ujian harta, kan gitu ya. Karena orang yang diuji dengan harta itu tidak merasa sedang diuji, bahkan merasa memperoleh anugerah. Kemudian penggunaan fitnah banyak juga digunakan dengan makna dosa, kekufuran, peperangan, ketergelinciran, dan menyimpang dari kebenaran. Inilah fitnah secara bahasa yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa dalam kitab-kitab kamus mereka. Adapun makna fitnah secara istilah diterangkan oleh para ulama ahli tafsir ketika membahas ayat-ayat tentang fitnah, dan para ulama ahli hadis ketika menerangkan hadis-hadis tentang fitnah. Fitnah secara istilah mengandung banyak makna. Di antara makna yang paling menonjol dari fitnah adalah pertama, kufur. Ayat ada yang memuat kata-kata fitnah dengan makna kufur. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan An-Nur ayat 63 yang menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, al-fitnatu hahuna al-kufr. Fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah kufur. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin. Maksud ayat ini adalah mereka akan ditimpa ke dalam hati mereka dengan kekufuran, dengan kemunafikan atau kebid'ahan. Ini hukuman atau sanksi dari Allah bagi orang yang menyimpang dari sunnah Rasul berdasarkan ayat tadi. Hendaklah orang yang menyimpang dari sunnah Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah. Ibnu Katsir sama Imam Ibnu Jarir menyatakan fitnah di sini kufur. Ibnu Katsir memberikan opsi yang lebih dari satu, yaitu selain kufur mungkin nifak atau mungkin bid'ah. Artinya orang yang menyelisihi perintah Rasul, yang tidak sejalan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini, diberi sanksi oleh Allah dengan dilemparkannya kekufuran dalam hatinya atau kemunafikan atau kebid'ahan di bidang-bidang lainnya. Inilah makna fitnah yang pertama. Kedua, ada lagi makna fitnah dengan makna syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Walaupun namanya sama yaitu syirik, tapi menurut orang Indonesia syirik itu apa maknanya? Iri ya, dengki ya. Orang Sunda juga begitu, kamu mas syirik aja ke saya, kan gitu ya. Syirik di sana apa? Iri, dengki. Nah, tapi yang kita maksud syirik di sini dengan syin besar bahasa Arab, maksudnya menduakan Allah dalam hal ibadah. Pelakunya disebut
musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Salah satu di antara makna fitnah dalam Al-Quran adalah syirik, menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Sebagaimana terungkap dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari 191 sampai 193. Allah berfirman, waqtulu haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Kata Allah, dan bunuhlah mereka. Maksud mereka orang-orang musyrik. Di mana saja kalian menangkap mereka, dan usir mereka dari bumi atau negeri ketika mereka mengusir kalian. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah yang dimaksud di sini fitnah dalam arti syirik, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah bahas fitnah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut apa? Buhtan. Yaitu mengungkap kejelekan orang lain di muka umum, padahal kejelekan itu tidak ada pada diri orang itu, ya. Itu namanya kan fitnah. Kemarin saya tuh lihat si Anu boncengan sama perempuan. Itu kan aib. Padahal si Anu itu tidak boncengan sama perempuan. Nggak kemana-mana malah. Itu kan bahasa Indonesia disebut apa? Fitnah. Bahasa Arabnya disebut buhtan. Nah, sering orang di Indonesia menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah 191 yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Difahami fitnah di sana fitnah orang. Bukannya. Besar mana dosa memfitnah dengan dosa membunuh? Ya dosa membunuh itu ya. Kalau fitnahnya dengan makna seperti yang difahami oleh orang Indonesia. Tapi ayat yang menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih asyad itu lebih kencang, lebih tebal, lebih pekat, lebih besar dosanya, lebih besar bahayanya daripada membunuh. Fitnah yang dimaksud di sini, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ayat syirik. Maksudnya syirik. Dosa syirik itu lebih besar daripada fitnah. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di Masjid Haram tersebut. Kalau kita ada di Masjid Haram lalu diperangi oleh orang kafir, ya lawan. Walaupun ada larangan perang di daerah haram, di Mekah, di Madinah, di Mekah nggak boleh berperang. Tapi kalau diserang ya apa boleh buat, lawan. Kalau mereka memerangi kalian, perangi lagi oleh kalian. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tapi apabila mereka berhenti dari memerangi, maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud apa tadi? Syirik. Perangi orang musyrik sampai tidak ada lagi perbuatan syirik, dan agama ini, penghambaan peribadatan ini hanya tertuju kepada Allah. Maka apabila mereka berhenti, tidak ada lagi permusuhan terhadap orang-orang yang zalim. Inilah makna fitnah yang kedua, yaitu syirik. Ketiga, idlal. Makna fitnah yang ketiga adalah idlal.
Arti dari idlal adalah menyesatkan. Kalau dhalal sesat dirinya sendiri, idlal menyesatkan orang lain. Dhal wa mudil, sesat dan menyesatkan. Di antara ayat yang mengandung kata-kata fitnah dengan makna idlal adalah ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke-7 dari surah Ali Imran tersebut, dialah Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu, hai Muhammad. Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu yang jelas, gamblang. Itulah ummul kitab. Dan ayat lainnya ada yang mutasyabihat, yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Coba lihat, orang yang di dalam hatinya ada kesesatan terus menelaah Quran, yang ditelaah ayat mutasyabihat. Mereka mengotak-ngatik ayat mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Kata Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dalam rangka mencari fitnah adalah ayat al-idlal liatba'ihim ihaman lahum annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil Qur'an wa huwa hujjatun alaihim la lahum. Maksudnya mereka menyesatkan para pengikutnya dengan melontarkan syubhat, berhujjah dengan Al-Quran untuk memperkuat kebid'ahannya. Padahal Al-Quran bukanlah hujjah yang mendukung mereka, tapi sebaliknya yang mematahkan argumentasi mereka. Coba lihat lagi surah As-Saffat 161, 162 sampai 163. 3 ayat, tapi pendek-pendek. Allah berfirman, "Fa innakum wa ma ta'budun wa ma antum alaihi bifatinin illa man huwa dhalil asalil jahim." Sesungguhnya kalian beserta apa-apa yang kalian sembah. Kalian yang dimaksud di sini orang musyrik. Wa ma antum alaihi bifatinin, kalian itu tidak bisa memfitnah kepada dia, kepada Nabi Muhammad. Orang musyrik, kayak kalian orang musyrik tidak bisa memfitnah Nabi Muhammad SAW. Maksud memfitnah di sini menyesatkan. Illa man huwa shalil jahim. Yang bisa disesatkan adalah cuma orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahim. Fitnah di sini adalah disesatkan. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, innakum ayyuhal musyrikun wa man abadtumuhu ma'allah la taqdiruna an taftinu wa tudillu ahadan illa man qadallahu annahu min ahlil jahim. Sesungguhnya kalian, hai orang musyrik, beserta sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, kalian tidak akan mampu memfitnah, maknanya tidak mampu menyesatkan siapapun kecuali orang
yang telah Allah tetapkan sebagai calon penghuni neraka Jahannam. Itu jelas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan ketika menafsirkan ayat tersebut. Inilah makna fitnah yang ketiga, yaitu idlal. Apa makna idlal? Menyesatkan. Makna keempat adalah talbis. Apa makna talbis? Bahasa kitanya memanipulasi pemahaman. Ya. Mencampur adukan antara hak dan batil dalam ayat wala talbisul haqqa bil batil. Dan campur adukan. Dimanipulasi, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Salah satu ayat yang mengandung kata-kata fitnah dengan makna ini adalah Surah Al-Maidah ayat 49. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Kata Allah Azza wa Jalla, tetapkan hukum di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Hukum yang harus diterapkan kepada mereka, hukum Allah yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati-hati kepada mereka, jangan sampai mereka memfitnah kamu tentang sebagian ayat yang Allah turunkan kepadamu. Allah dalam kalimat ini menyatakan wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati terhadap mereka. Jangan sampai mereka memfitnah kamu tentang sebagian ayat yang Allah turunkan kepadamu. Apa maksudnya? Hati-hati jangan sampai mereka memfitnah kamu tentang ayat. Berkata para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ihdar a'da'akal yahud ayyudallisu 'alaikal haqqa fima yunhunahu ilaika bil umur fala taghtarra lahum fa innahum kadzaba kafara khuna. Kata Imam Ibnu Katsir, hati-hati terhadap musuh-musuhmu dari kalangan Yahudi. Jangan sampai mereka mentadlis kamu, memanipulasi kebenaran tentang apa yang mereka larang dari diri kamu tentang beberapa urusan. Jangan tertipu oleh mereka. Mereka itu memutarbalikan hak jadi batil, batil jadi hak. Coba lihat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian mereka itu saling menjadi wali bagi sebagian yang lain. Saling tolong menolong satu sama lain, itu orang kafir. Maka kalau kalian tidak berbuat demikian, tidak saling menolong dengan sama kalian, sama mukmin, akan muncul fitnah di muka bumi. Dan muncul kerusakan yang sangat besar. Jadi kalau kaum muslimin tidak saling tolong menolong, tidak bekerja sama, seperti tolong menolong dan kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bahkan muncul fitnah di muka bumi. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Talbis antara hak dengan batil. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Persis seperti yang terjadi sekarang. Orang-orang kafir dengan seabrek kelebihan mereka dari orang muslim, kelebihan di bidang teknologi, di bidang media, di bidang dana, di bidang politik, di bidang militer,
seluruhnya dikerahkan untuk menebar fitnah di kalangan kaum muslimin. Fitnah yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah talbis yang hak, ya, diopinikan sebagai sebuah kebatilan, yang batil dipromosikan sebagai sebuah kebenaran, sesuatu yang menggiurkan, sampai lahir istilah-istilah yang berkonotasi negatif terhadap kebenaran dan istilah yang berkonotasi positif untuk sebuah kebatilan. Jilbab disebutnya ortodok, ketinggalan zaman, ninja, babagi sawah, dan seterusnya. Ikhwan yang berjenggot disebut, oh itu kambing saya lepas. Yang cingkrang, oh kebanjiran, ya. Tapi coba ABG yang mengumbar aurat, berpakaian tapi telanjang, mereka memakai pakaian yang super minim, memperlihatkan bagian-bagian aurat yang mengundang syahwat lelaki yang melihatnya. Diperlihatkanlah rambutnya, lehernya, dadanya, keteknya, udahnya, pahanya. Lalu mereka memberi istilah dengan gaul, dengan modern, dengan kemajuan zaman, dengan istilah sporty, dengan istilah gokil, dan seabrak istilah lain yang terkesan modern, sehingga merebak menjadi mode. Yang seperti itu disebut gaul, yang menutup seluruh aurat disebut ketinggalan zaman, talbis, dan itulah fitnah. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay illam tujanibul musyrikin wa tuwalul mu'minin wa illa waqa'atil fitnah fin nas wa huwa iltibasul amr wa ikhtilatul mu'min bil kafir fayaqa'u bainan nasi fasadun muntashirun tawilun aridun. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kalian, hai orang-orang beriman, tidak menjauhi orang-orang musyrik, tidak saling kerjasama dengan sesama mukmin, maka akan muncul fitnah di tengah manusia, yaitu terbaliknya kriteria baik buruk dan benar salah di kalangan manusia. Yang baik jadi dianggap buruk, yang buruk jadi dianggap baik. Yang salah dianggap benar, yang benar menjadi dianggap salah. Bercampur baurnya antara mukmin dan kafir. Lalu menyebarlah kerusakan yang besar di kalangan sama manusia. Dan itulah yang dimaksud dengan fitnah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa innahu yusalu bidzalika minasyarr ma la yanhasir min ikhtilatil haqq bil batil wal mu'min bil kafir wa adami katsir min al ibadat al kibar kal jihad wal hijrah wa ghairi dzalik min maqasid asy-syar'i wad din allati tafutu idza lam yattakhidil mu'minuna wa'adahum awliya'a ba'dhum ba'd. Kata Syekh Abdurrahman, akan terjadilah dari hal tersebut, yaitu dari tidak adanya kerjasama sama mukmin, keburukan yang tidak lagi bisa dihitung saking banyaknya dan besarnya serta dahsyatnya, berupa terbaliknya kriteria hak dengan batil, berupa bercampurnya mukmin dan kafir, berupa tidak adanya lagi ibadah agung seperti jihad dan hijrah, dan maksud-maksud syariat dan agama lainnya yang agung, yang hilang musnah terhapus bila kaum mukminin tidak bekerja sama satu sama lain di kalangan mereka. Inilah yang keempat, yaitu terbaliknya kriteria baik dan buruk, benar dan salah.
kelima. Makna fitnah yang kelima adalah terjerumusnya seorang mukmin kepada maksiat. Orang mukmin itu terfitnah, dia terjerumus ke dalam maksiat. Salah satu makna fitnah adalah terjerumus ke dalam maksiat. Orang yang terjerumus ke dalam maksiat disebut dia terfitnah. Nih, ayat Allah Azza wa Jalla yang mengandung kata-kata fitnah dengan makna maksiat adalah surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Berteriaklah orang-orang munafik nanti di akhirat ini. Jadi di akhirat itu orang-orang mukmin memiliki cahaya. Lalu cahaya itu menuntun orang mukmin menuju ke surga. Orang-orang kafir, orang-orang munafik berseru, tunggu kami, naqtadis min nurikum. Kami ikut kepada cahayamu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian pergi sana, cari cahayamu sendiri, gitu kan? Kata orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tidak mengizinkan orang-orang munafik di akhirat nebeng kepada cahayanya. Nah, terus di ayat yang berikutnya, yunadunahum. Orang munafik itu berseru kepada orang-orang mukmin. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu ketika di dunia kami bersama-sama kalian? Orang-orang munafik kan secara zahir seperti orang-orang mukmin. Gaul sama orang mukmin, ikut sholat berjamaah sama orang mukmin gitu ya. Tapi ketika ada kesempatan untuk berkhianat, mereka khianat. Ada kesempatan untuk membuat fitnah, mereka bikin fitnah. Seperti yang dilakukan oleh tokoh utamanya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Dijawab oleh orang-orang mukmin, bala, benar, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Ya benar, tapi dulu kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu kesempatan untuk menggunting dalam lipatan. Wartabtum, dan kalian selalu galau, ragu, tidak yakin akan kebenaran Islam. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian tertipu oleh angan-angan kalian. Jadi 4 tuh alasan orang-orang mukmin tidak mau mengizinkan orang munafik nebeng kepada cahayanya. Pertama, mereka orang munafik ketika dirinya banyak memfitnah diri sendiri. Kedua, sering menohok dari belakang, nunggu kesempatan untuk itu. Ketiga, tertipu oleh angan-angan. Keempat, wa gharrakum billahil gharur. Mereka tertipu dengan berbagai macam yang bisa menipu mereka dari urusan dunia. Apa yang dimaksud kalian dulu menipu diri-diri sendiri? Maknanya ay fatantum anfusakum bil ladzat wal ma'asi wa syahwat. Kalian dulu memfitnah diri kalian, artinya menjerumuskan diri kalian kepada kelezatan dunia dengan bermaksiat dan syahwat. Melampiaskan syahwat secara membabi buta, menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan. Itulah yang dimaksud dengan memfitnah diri sendiri. Oleh karena itu, salah satu di antara makna fitnah yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah terjerumus ke dalam maksiat. Siapa yang menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan,
baik dengan cara umpamanya mabuk, dengan cara umpama menggibahi sama muslim, dengan cara berjudi, dengan cara berzina, dengan cara mencuri, dengan cara semua kemaksiatan itu, berarti dia telah memfitnah diri mereka sendiri. Inilah makna fitnah yang kelima. Keenam, makna fitnah berikutnya adalah azab. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya adalah surah Al-Buruj ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kemudian mereka tidak tobat, bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang sangat membakar. Orang-orang yang memfitnah orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maksud memfitnah di sana menyiksa, mengazab. Ayat ini berkaitan dengan kasus apa? Yang kemarin pernah kita singgung sedikit, Ashabul Ukhdud. Qutilal Ashabul Ukhdud. Raja penguasa yang mengangkat dirinya Tuhan, disembah dan memaksa orang-orang menyembah. Dia punya penasihat tukang sihir yang sudah tua. Karena sudah tua, merasa sebentar lagi mau mati, dia minta murid untuk diajari sebagai pengganti dia. Dikirimlah gulam yang sudah diceritakan. Sampai akhirnya gulam dibunuh oleh raja dengan petunjuk dari gulam sendiri, karena gulam nggak bisa dibunuh dengan berbagai macam cara tuh. Dengan berbagai macam cara. Akhirnya oleh gulam diberi petunjuk. Kalau kau membunuh aku, ikat aku di batang sebuah pohon kurma. Ambil anak panah dari wadah anak panahku. Bentangkan, dibidik. Nih kesininya, di daerah apa namanya? Pelipis. Lalu sebelum dilepaskan itu anak panah, ucapkan Bismillahirrabbilgulam. Ikuti petunjuk itu. Betul mati. Apa yang terjadi? Seluruh manusia yang menonton saat itu serentak mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Rabb Ghulam, kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang selama ini ditakuti oleh sang raja terjadi. Kenapa gulam dibunuh? Kenapa rahib gurunya gulam dibunuh? Kenapa penasihat yang tadinya buta kemudian disembuhkan oleh gulam atas izin Allah jadi melek lagi dibunuh? Karena mereka beriman kepada ajaran gulam dan tidak ingin ajaran gulam mengajak kepada tauhid ini tersebar. Makanya dibunuh, termasuk gulam. Alih-alih dengan dibunuhnya gulam, mereka menyangka akan habis itu ajaran. Ternyata yang terjadi adalah seluruh manusia beriman kepada ajaran gulam hanya melihat kasus itu. Raja memerintahkan bikin parit, masukin kayu bakar dan minyak, bakar. Siapa yang tidak mau keluar dari keyakinan gulam, ayo terjun ke api itu. Terjun tuh semuanya. Menunjukkan iman mereka walaupun hanya baru masuk ke dalam keimanan kepada ajaran gulam, imannya sudah sehebat itu. Nggak takut lagi dengan api dunia. Terjun mereka ke kobaran api. Diadab, disiksa oleh raja di kobaran api. Ini yang dimaksud. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang yang menyiksa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Di sini disebutkan innal ladzina fatanul mu'minin. Orang-orang yang memfitnah orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maksud memfitnah di sini mengazab, menyiksa. Ini menunjukkan salah satu di antara makna fitnah adalah azab.
Lihat lagi Al-Quran surah Al-Anfal 25 yang menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Fitnah yang dimaksud sini azab. Takutlah kamu kepada azab yang apabila azab Allah ini sudah turun, yang kena azab tidak khusus orang-orang zalim, tapi orang soleh yang ada di sana juga akan kena. Menyeluruh itu azab Allah, berupa gempa bumi, berupa tsunami, berupa banjir, berupa kalau zaman dahulu angin topan, kalau zaman dahulu berupa angin yang meniupkan kerikil-kerikil yang ada di bawah seperti dilempar dengan kekuatan yang keras sehingga menembus tubuh. Bayangkan, pada zaman dahulu begitu. Dengan maksud mengadab orang zalim yang ada di sana, tapi orang mukmin yang soleh yang ada di sana pun kena. Apakah ketika terjadi tsunami di Aceh, orang-orang solehnya pada selamat? Kena juga. Allah menyatakan, takutlah kamu kepada fitnah. Maksud fitnah di sini ada yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Maknanya jangan sampai azab ini turun karena kezaliman mereka. Jangan biarkan kezaliman itu berlaku di hadapan kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Cegah mereka dari kezalimannya untuk apa? Untuk mencegah datangnya azab yang merata, yang menyeluruh. Makanya nggak bisa para ahli maksiat, para penjudi, para pemabuk, para pezina mengatakan, loh ini kan perbuatan kami tidak merugikan kalian, kenapa kalian usilkan gitu ya? Kalau kami mabuk uang kami, mabuknya juga tidak mengganggu di tempatnya gitu. Kalau kami berzina juga uang kami suka sama suka, ngumpet juga nggak terang-terangan gitu kan? Judi juga terlokalisasi gitu, nggak terang-terangan uang-uang kami. Kenapa kalian usil? Kan gitu ya? Kenapa kalian melarang? Kita jawab, kalau itu semuanya dibiarkan lalu Allah menurunkan azab, kita juga kena. Makanya Nabi SAW pernah mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar dalam sebuah komunitas masyarakat, diumpamakan bagaikan dua kelompok manusia yang menumpang satu perahu yang sama. Satu kelompok berada di atas, di deknya ya. Satu lagi berada di bawah, di dalam perahunya. Apa namanya dalam perahu itu? Bagian bawahnya. Kalau bagian apa? Dek ya? Kalau bagian bawah apa? Di lambung kapal. Dua komunitas tuh dalam satu perahu yang sama. Orang yang berada di bawah lambung kapal, lambung perahu, ribet tuh kalau mau ngambil air laut, harus ke atas, ngeganggu daerah orang dan capek ya, lalu mereka istirahat. Kita bolongin aja nih kapal. Mudah bagi kita untuk mengambil air gitu, nggak ganggu orang dan nggak capek. Picik pikirannya, nggak kepikiran kalau dibolongin, tenggelam gitu kan. Orang yang di atas dek tahu itu akan dibolongin. Ada dua alternatif orang yang di atas. Mencegah perbuatan rencana mau membolongin kapal itu karena kalau dibolongin tenggelam semua, mati semua kan? Dalam rangka menghindarkan diri dari tenggelam mati bersama, mereka mencegah. Dengan resiko apa? Berantem. Orang yang di dalam dek itu, yang di dalam lambung kapal itu mengatakan, kenapa kalian usir? Ini kan daerah kami, daerah kalian di atas ya. Ini daerah kami, ngapain usir? Gitu kan? Enak aja melarang-larang. Daerah-daerah kami gitu kan? Sama dengan penjudi, pezina, pemabuk, uang-uang kami gitu. Mana yang dipilih? Dibiarkan dalam rangka perdamaian dunia. Tapi dengan resiko apa?
mati semua tenggelam. Tengah laut loh. Sehebat-hebat orang jago berenang, mati. Itu resiko pertama. Dibiarkanlah, biar kita mah nggak mau ribut demi perdamaian dunia. Biar celaka mereka sendiri. Apa begitu? Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, tetap dicegah sekalipun harus berantem. Mana yang dipilih? Mending berantem tapi selamat, paling benyut-benyut, atau mending tenang tapi mati semua. Tentu saja risiko yang lebih kecil, larang sekalipun harus berantem. Kalau toh ternyata kalah tetap itu dibolongin, syahid dia. Matinya juga sudah berupaya, berjuang maksimal. Tidak sia-sia perjuangan itu di mata Allah SWT. Itulah fitnah, dan fitnah yang dimaksud azab. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, mengutip pendapat Mujahid, qala adzabu innal ladzina fatanul mu'minin ay adzabul mu'minin wattaqu fitnatan ay wattaqu adzaban. Fitnah di sana maknanya adalah azab. Itulah yang keenam. Fitnah dengan makna yang ketujuh adalah al-qatl, peperangan. Nah, nanti salah satu di antara fitnah akhir zaman adalah perang. Nanti bagian sesi kedua itu kita baru muqaddimah dulu di sesi pertama, membahas makna-makna fitnah dalam Al-Quran dan Sunnah. Makna fitnah yang ketujuh adalah perang, atau pembunuhan, atau penyanderaan, atau penawanan. Ditawannya seseorang oleh lawannya, itu juga fitnah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Nisa 101 tentang ayat yang menjelaskan ketentuan mengqasar salat ketika safar. Allah SWT berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian bepergian di muka bumi, tidak ada dosa atas kalian untuk meringkas salat-salat kalian, mengqasar. Apabila kalian takut difitnah oleh orang-orang kafir. Boleh qasar kalau bepergian dengan alasan takut difitnah. Apa makna difitnah di sini? Dibunuh selama sholatnya, atau disergap lalu ditawan. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya, la junaha alaikum an taqsuru min hududis shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, yani in khasyitum ay yaftinakumul ladzina kafaru fi salatikum wa fitnatuhum iyyahum fiha amluhum alaihim wa hum fiha sajidun hatta yaqtuluhum aw ya'suruhum. Tidak ada dosa atas kalian meringkas solat-solat kalian kalau kalian takut difitnah oleh orang kafir. Maknanya kalau kalian takut di dalam solat kalian difitnah. Maksud difitnah adalah kalian disergap selama kalian sujud, lalu dibunuh atau ditawan. Makanya kalau 4 rakaat gitu ya, kalau 4 rakaat kesempatan sujudnya kan lebih banyak, jumlah sujudnya lebih banyak. Kesempatan orang kafir untuk menyergap, membokong dari belakang lebih besar, lebih banyak. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah. Dibunuh, disergap, ditawan, disandera, disiksa, dan di yang lainnya. Timbul pertanyaan, bukankah seorang aman nih? Kita pergi kemana-mana juga nggak akan disergap tuh, ya? Apakah berlaku masih qasar? Dijawab berlaku.
Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia bepergian sama beberapa stafnya lalu dikosor. Salah satu stafnya berkata, bukankah kita aman dari fitnah? Kenapa dikosor? Berkata Umar, ajibtu kama ajabta fasa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pun heran, sebagaimana kamu heran. Lalu saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita dikosor? Bukankah sudah aman dari fitnah? Tidak ada lagi kalau orang kafir yang berani menyergap. Orang kaum muslimin sudah kuat loh. Tak terkalahkan oleh pasukan manapun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqata. Ini sedekah dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Silakan kalian terima sedekahnya. Jadi walaupun tidak ada lagi fitnah ketika kita bepergian, tidak takut disergap, tidak takut dibunuh, ditawan, disandera, ini sedekah dari Allah, terimalah sedekahnya. Makanya walaupun aman seperti zaman sekarang gitu ya, boleh tetap dikosor. Bahkan lebih utama, para ulama ahli fiqih ikhtilaf tentang hukum qasar bagi musafir, tapi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah muakkadah. Tidak ada yang memakruhkan atau memubahkan, apalagi mengharamkan. Ikhtilafnya antara wajib dengan sunnah muakkadah. Kecuali kalau umpamanya kita sedang musafir lalu berjamaah dengan orang yang mukim, ya kita ikut 4 rakaat bersama imam yang mukim. Jangan dikosor sendirian. Tapi kalau kita sholatnya sendirian atau sesama berjamaah sesama musafirin, ya lebih utama dikosor. Para ulama sepakat lebih utama dikosor daripada tidak. Cuma kesepakatannya atau keutamaannya ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib. Tapi semuanya menyatakan lebih utama untuk dikosor. Inilah makna fitnah yang ketujuh, yaitu al-qatl, pembunuhan atau penyergapan dan penyanderaan. Kedelapan, makna kedelapan dari fitnah adalah ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan, godaan. Dalam beberapa ayat disebutkan ayat yang memuat kata-kata fitnah dengan makna ujian atau cobaan. Pertama, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan yang ketiga. Alif Lam Mim itu ayat pertamanya. Lalu ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum difitnah? Wa hum la yuftanun. Belum difitnah. Yang dimaksud belum difitnah, belum diuji, belum digoda, belum dicoba. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami telah memfitnah orang-orang sebelum kalian. Maksud memfitnah adalah menguji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka dengan ujian itu Allah membuktikan siapa orang yang benar ucapannya dan siapa yang palsu, yang ngegombal, yang dusta. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna ayat ini Allah Azza wa Jalla pasti akan menguji hamba-hambanya yang mukmin sesuai dengan kadar iman mereka. Sebab fitnah di sana maknanya adalah ujian. Inilah yang keberapa? Ke-8. Tapi cukup 8. Banyak makna yang lainnya, tapi 8 ini juga sudah lebih dari cukup bagi kita untuk menjelaskan makna fitnah secara istilah. Makna-makna lainnya banyak, tapi kalau kita bahas semua bisa-bisa materi cuma itu doang. Padahal kita lebih membutuhkan penjelasan dari aspek lainnya tentang masalah fitnah. Poin kedua yang kita ingin bahas adalah dahsyat dan besarnya bahaya fitnah bagi agama ini.
Kalau kita memperhatikan nas-nas yang ada, baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih tentang wanti-wanti dari fitnah, akan kita temukan bahayanya yang besar yang terkandung dalam fitnah atas agama seorang muslim. Merusak agama, mengakibatkan bertumpuknya dosa, terhapusnya pahala, lalu berakhir dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Coba perhatikan sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal sebelum datangnya berbagai macam fitnah, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Pada zaman datangnya fitnah itu, seseorang di pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Dia menjual agamanya dengan kehidupan dunia. Ini bahaya fitnah. Ketika fitnah itu melanda, agamanya digadaikan untuk kesenangan dunia sesaat. Padahal agama bekal utama di akhirat. Dan kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada dunia. Coba saya gambarkan. Perjalanan hidup kita beserta rentang waktu yang kita alami di kehidupan itu. Kita mengalami 4 fase kehidupan. Dimulai dari yang terpendek sampai berakhir dengan yang abadi. Fase pertama kehidupan kita di dalam kandungan ibu. Berapa lama? 9 tahun. 9 bulan. Lama banget. Gaya aja nggak segitu. 9 bulan. Ya. Setelah 9 bulan, brol lahir ke alam dunia. Oek, oek, gitu ya. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Anggaplah dengan berbagai macam bonus, gitu ya, intensif, gitu ya. 100 tahun. Jarang yang segitu. Anggap saja segitu. 100 tahun. Lebih lama mana? Di dalam dunia atau di dalam kandungan ibu? Di alam dunia. Setelah 100 tahun kita mati. Kemana kita pergi? Ke alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama itu? Wallahu a'lam. Mungkin 100 tahun mungkin. 200 mungkin. 1000 tahun mungkin. 10.000 tahun mungkin. 100.000 tahun mungkin. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam kapan kiamat terjadi. Lebih lama mana hidup kita di alam kubur dengan di alam dunia? Di alam kubur. Andai di alam kubur, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini. Andai umpama seseorang di alam kubur menerima azab kubur, rentang waktunya yang sangat lama sampai hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita, nah ini boleh disebut kita, kalau tadi seseorang aja di alam kubur memperoleh nikmat kubur, wah, mengalami nikmat dalam rentang waktu yang sangat lama, luar biasa. Yang digambarkan di dalam beberapa hadis nanti setelah ini ya, perjalanan ke alam kubur nantilah yang diterangkan sekarang. Lebih lama lagi waktunya. Padahal nasib kita di alam kubur sangat tergantung pada amal kita di alam dunia yang 100 tahun tadi ya. Andai umpamanya alam kubur yang kita alami 5.000 tahun, berarti 50 kali lipat daripada kehidupan di alam dunia yang hanya 100 tahun. Itu pun belum tentu kita 100 tahun kan? Belum tentu kita mencapai 50 tahun. Saya juga belum tentu mencapai 50 tahun, inginnya sih 100 tahun.
Saya nggak akan seperti Khairul Anwar yang menginginkan hidup 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walaupun dikasih 1000 tahun, menderita, bongkok, ompong, bolor, boson, budak, dan seterusnya ya. Menderita selama itu. Nah, setelah habis masa kehidupan kita di alam kubur, cegur terjadi kiamat, hancur alam jagat raya. Kemana kita pergi? Akhirat. Berapa tahun kita di sana? Abadi selama-lama. Itulah kehidupan yang hakiki. Allah Azza wa Jalla minta darul akhirat, kehidupan di akhirat lahwal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia hanya perjalanan proses menuju kampung halaman kita yang sebenarnya yang abadi selama-lamanya, itu di akhirat. Entah berapa juta, miliar, triliun tahun kita di sana, nggak ada akhirnya. Khalidina fiha abada. Kalau seseorang di alam akhirat masuk ke dalam neraka, aduh, semoga Allah menyelamatkan. Dan kalau kita di alam akhiratnya ke surga, kenikmatannya luar biasa. Sayang kita, daurah kita nggak sampai kepada surga dan neraka tuh. Baru sampai kepada alam kubur nanti. Belum, nanti mungkin sesi ketiga. Siapa yang ingin tahu bagaimana kehidupan di akhirat, ikuti daurah Desember di Belanda. Melalui streaming insya Allah bisa nanti ya. Mungkin disiarkan oleh Radio Raja Bandung insya Allah. Walaupun waktunya tuh mungkin tengah malam atau menjelang dini hari. Sebab materi inti di sana pada maghrib. Karena maghrib di sana itu umpamanya Desember itu musim dingin ya, mungkin jam 6 mulainya. Sebab jam 5 mungkin sudah maghrib. Jam 6. Di sini jam 2 sampai subuh. Jam 2 sampai jam 4, jam 4 antum tahajud. Ya, nyambung. Jadi ternyata kehidupan di alam dunia super singkat dibanding di alam kubur dan di alam akhirat. Di alam dunia cuma lewatnya cuma 100 tahun. Tapi kehidupan selanjutnya jauh lebih panjang dan lebih berat. Makanya Nabi SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau orang yang sekedar lewat. Betul, kita cuma lewat sebentar aja. Dalam sudut pandang kita, lama 100 tahun. Tapi diperbandingkan dengan kehidupan alam kubur apalagi akhirat, 100 tahun ini nggak seberapa. Tahu nggak berapa lama satu hari di alam akhirat dibanding di alam dunia? Satu hari itu 50.000 sana, 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. 50.000 tahun di dunia itu satu hari di akhirat. Sekarang kita cuma 100 tahun di dunia. Berapa detik di akhirat itu? Singkat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia memandang, itu lama, padahal kami memandang itu dekat. Oleh karena itulah, maka kehidupan di dunia yang hanya sebentar ini wajib kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menumpuk bekal untuk kehidupan kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lail mudlim. Bersegera kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah yang datang seperti sepenggal malam yang sangat gelap. Pada saat fitnah itu datang, seseorang pagi hari mukmin, sorenya kafir,
sorenya mukmin, paginya kafir. Mereka menjual agama ini dengan kehidupan dunia. Tidak lagi bisa beramal. Ini bahayanya fitnah tersebut. Hanya dalam hitungan 1 hari atau setengah hari. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Dahsyatnya bahaya yang ditimbulkan akibat fitnah itu. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Makna al-hadis al-hathu 'ala al-mubadarah ila al-a'mal as-salihah qabla ta'dhiruha. والانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا مقمر. ووصف رسول صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكس. وهذا لعدم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم. Mana hadis ini? Suruhan untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum amal soleh itu terhadang, tidak lagi bisa kita lakukan. Dan suruhan untuk menyibukkan diri dengan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang menyibukkan, yang banyak, yang datang berturut-turut seperti datangnya penggalan-penggalan malam yang gelap, yang tidak ada bulan sama sekali. Nabi SAW dalam hadis ini menerangkan salah satu jenis dahsyatnya fitnah dan pengaruh buruknya, sehingga digambarkan pagi mukmin sore kafir atau sebaliknya, menunjukkan dahsyatnya fitnah sehingga seseorang hanya dalam 1 hari yang sama akidahnya sudah tertukar, sudah terbalik dari mukmin menjadi kafir. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti dari fitnah ini. Berkata Hudzaifah al-Yamani bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, takunu fitatun ala abwabiha du'atun ila an-nar fa in tamuta wa anta 'adin ala jidli syajara khairul laka min an tattabi'a ahada minhum. Coba perhatikan. Akan muncul berbagai macam fitnah. Di atas pintu-pintu fitnah itu ada para penyeru yang mengajak kepada neraka. Nah, fitnah yang dimaksud di sini nanti firqah. Kan banyak firqah. Setiap firqah ada da'inya yang menyeru kepada firqahnya. Padahal menyeru ke arah jahannam. Apabila kamu mati dalam keadaan kamu menggigit akar-akar pohon, itu lebih baik bagi kamu daripada mengikuti salah seorang di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, atani lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Allah datang kepadaku dalam bentuk sebaik-baik rupa. Itu dalam mimpi. Lalu berkata, ya Muhammad, idza shallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ini harus dihafalkan. Bagus. Lalu berkatalah Allah dalam mimpi tersebut, hai Muhammad, bila kamu sholat, baca ini dalam sujud, bacalah doa berikut, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat
wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan baik. Maknanya minta hidayah untuk bisa melakukan perbuatan baik. Wa tarkal munkarat, dan minta kepadamu untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Maksudnya minta hidayah agar mampu meninggalkan kemungkaran yang menggiurkan. Sebab baik melakukan perbuatan baik atau meninggalkan kemungkaran nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa hubbal masakin, dan minta kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang miskin juga ibadah agung. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah Allah. Minta hidayah kepada Allah. Wa idza aradta, dan apabila engkau menghendaki, wa idza aradta, bila engkau menghendaki, bi ibadika, terhadap hambamu, fitnatan, fitnah, maksudnya apabila engkau menghendaki fitnah ke atas seorang hambamu, maksudnya mentakdirkan akan menimpakan fitnah kepada salah seorang hambamu, faqbidni ilaika, maka renggutlah nyawaku kepadamu, ghair maftunin, tanpa terfitnah. Jadi wa idza aradta, dan apabila engkau menghendaki bi ibadika, kepada hamba-hambamu, fitnatan, satu fitnah, engkau menghendaki, menetapkan, mentakdirkan akan menimpakan fitnah kepada salah seorang hambamu, faqbidni, maka cabut nyawaku, ilaika, kepadamu, ghaira maftunin, tanpa terfitnah. Ini menunjukkan bahayanya fitnah. Lebih baik mati daripada terfitnah, kan gitu. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui ternyata bahaya fitnah tersebut dahsyat. Inilah poin yang kedua. Poin ketiga, sedikit lagi ya. Bagaimana cara menghadapi fitnah secara umum? Nanti kita akan menjelaskan fitnah-fitnah akhir zaman di sesi kedua. Tapi sekarang kita akan berbicara dulu bagaimana cara menghadapi fitnah secara umum terlebih dahulu. Bila seorang muslim menghadapi fitnah, mengalami fitnah dalam hidupnya, apapun jenis fitnah tersebut, maka tidak ada lagi cara untuk bisa menyelamatkan diri dari fitnah kecuali berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah landasan pokok paling agung dalam agama. Inilah manhajnya para nabi seluruhnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah secara bersama-sama dan janganlah kalian berpecah belah. Berkata Al-Karamani, al-muradu bil habl al-kitab was sunnah, wal muradu bil kitab al-Qur'an, al-muta'abbad bitilawati, wa bis sunnah ma ja'a an-nabi sallallahu min aqwalihi wa af'alihi wa taqriri wa ma hamma bi fi'lihi. Kata Al-Karaman, yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah kitab dan sunnah. Yang dimaksud kitab adalah Quran yang membacanya pun bernilai ibadah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapannya,
perbuatannya, ketetapannya, dan rencana yang akan beliau lakukan walaupun nggak jadi dilakukan karena keburu meninggal. Jadi ada 4 macam sunnah. Sunnah berupa ucapan, sunnah berupa perbuatan, sunnah berupa ketetapan, maksudnya perbuatan dan ucapan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi. Kalau dibiarkan berarti benar. Kalau salah pasti ditegur. Dan keempat, sunnah hamiyah. Hamiyah itu rencana akan melakukan amalan tertentu walaupun nggak jadi. Seperti contohnya apa? Saum pada tanggal 9 Muharram. Kan 10 hari apa namanya? Asyur. Karena kata para sahabat, orang Yahudi juga saum. Oh, kalau begitu tahun depan saya akan saum di tanggal 9-nya. Gitu ya? Belum sampai pada tahun depan beliau sudah meninggal. Para ulama menyatakan ini termasuk sunnah. Berkata al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, la ismata li ahadin illa fi kitabillah aw fi sunnati rasulih aw fi ijma'il ulama ala ma'na fi ahadihima. Tidak ada jalan keselamatan bagi seorang pun kecuali kitab Allah dan sunnah Rasul atau ijma' ulama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. 3 pihak yang wajib ditaati. 1 khaliq, 2 makhluk. Khaliq siapa? Allah. Makhluk siapa? 2. Pertama Rasul SAW, yang kedua ulil amri. Ulil amri ada 2. Dalam urusan dunia penguasa, dalam urusan agama ulama. Dua-duanya ulil amri. Mengisyaratkan dalam memahami agama wajib kita mengikuti penjelasan ahlinya, yaitu para ulama. Inilah yang disebut dengan ulil amri. Dan Allah perintahkan taati ulil amri. Taati para ulama, ikuti penjelasan para ulama tentang agama. Jangan sampai mengklaim diri berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi langsung Quran Sunnahnya difahami oleh otaknya yang bodoh tentang ilmu syar'i. Ini ayat, menurut saya ayat ini begini. Dia tafsirkan, ini hadis menurut saya maksudnya begini. Lalu dia menganggap dirinya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kita jawab, enggak, itu enggak berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab dan sunnah menyuruh kita memahami Quran sunnah melalui pendapat ahlinya, penjelasan ahlinya. Ini ayatnya, atiullah wa atiur rasulul amri minkum. Ini ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayatnya dalam At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Itu Quran menyuruh begitu. Sunnah juga banyak yang menyuruh begitu. Dan Quran ataupun hadis banyak yang melarang jangan pakai otak untuk memahami Quran dan sunnah. Siapa orang yang ngambil Quran, ngambil hadis langsung difahami otaknya sendiri, berarti dia tidak mengikuti Quran sunnah. Jadi kesalahpahaman banyak orang yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada ayat Al-Quran dan Sunnah, dia langsung pahami ayat dengan otaknya, dia ambil hadis lalu pahami dengan otaknya, lalu dia mengklaim diri berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Salah itu. Quran Sunnah nggak menyuruh begitu, bahkan melarang dari hal itu. Kata Imam Ibnu Battal fil ayatil karimah, amara Allah Ta'ala biraddi kulli ma tanazza'a an-nasu fihi min usuluddin wa furu'i ila Allah wa Rasul, ay ila kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih. Fa inna fihi mal faslu fi jamil masail khilafiyah
imma bitasrihihima au umumihima au ima'in au tanbihin au mafhumin au umumin ma'na yuqasu alaihi ma asbahu lianna kitab Allah wa sunnata rasul alaihima bina'uddin wa la yastaqimul imanu illa bihima farraddu ilaihima syartun fil iman. Di dalam ayat yang mulia ini Allah merintahkan untuk mengembalikan semua masalah yang diikhtilafkan oleh manusia, baik dalam masalah usuluddin atau furu'nya, kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitabnya dan sunnahnya. Karena dalam Al-Quran terkandung penjelasan seluruh masalah yang diikhtilafkan, baik dengan jelas, dengan gamblang, atau secara umum, atau hanya isyarat, atau hanya pemahaman, atau hanya dengan salah satu yang bisa dikiaskan terhadap salah satu ayat. Kitab Allah dan sunnah Rasul itulah yang menjadi fondasi bangunan bagi agama ini. Tidaklah lurus iman seseorang tanpa Quran sunnah. Maka mengembalikan seluruh permasalahan kepada Quran sunnah merupakan syarat dari keimanan. Dan banyak lagi lah ayat dan yang lainnya ya. Juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan solusi dari seluruh fitnah adalah Quran dan sunnah. Inilah muqaddimah tentang masalah fitnah. Yang nanti pada sesi yang kedua kita akan membahas fitnah akhir zaman beserta solusi rinci dari Quran sunnah tentang fitnah tersebut. Untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah 1,5 jam kira-kira waktu yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab tentang materi yang tadi. Alhamdulillah. Iya, sudah ada beberapa kertas pertanyaan dan beberapa lagi masih sibuk menulis pertanyaan. Di samping akhwat yang tidak kelihatan karena akhwat makhluk gaib di sini, juga sedang menulis melalui SMS dan SMS-nya sedang dituliskan. 1. Jika seorang wanita ingin menggunakan cadar demi terhindar dari fitnah, sementara dia memegang dalil cadar yang sunnah, bukan wajib, apakah dia bisa tetap bebas buka tutup cadar? Atau adakah kaidah yang perlu diperhatikan terkait cadar ini? Bagus pertanyaan. Barakallahu fiik. Hukum cadar diikhtilafkan oleh para ulama, tapi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah, apalagi makruh, apalagi haram. Antara wajib dan sunnah. Yang mewajibkan zaman-zaman dahulu ya Syekhul Islam sampai mengarang sebuah kitab khusus yang berjudul Hijabul Mar'ah wa Libasuha fis Shalah. Dulu kitab ini sudah saya terjemahkan, tapi entah kemana tuh, dicetak enggak gitu ya oleh penerbit itu. Sebab saya nggak lihat beredar, capek-capek sudah sih dibayar, mentang-mentang sudah dibeli. Tapi sayang, nggak manfaat bagi umat. Judulnya adalah Hijabul Mar'ah wa Libasuha fis Shalah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu penggalan dari Majmu'ul Fatawa. Beliau di sana mewajibkan. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ulama-ulama zaman Kiwari, termasuk murid-murid ya Imam Adz-Dzahabi, ya Imam Ibnu Katsir, itu mewajibkan cadar, menutup wajahnya. Abu Ubaidah As-Salmani juga mewajibkan. Al-Imam Ibnu Hajar juga mewajibkan. Ulama-ulama zaman Kiwari, ya Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, ya Syekh Al-Bassam, dan ulama-ulama Saudi lainnya mewajibkan. Syekh Al-Utsaimin menyusun risalah kecil yang berjudul Risalatul Hijab. Ini juga sudah saya terjemahkan dan juga tidak diterbitkan. Adapun yang menyatakan sunnah di antara Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Hijabul Mar'ah Muslimah. Walaupun beliau menuai banyak kritikan, di antara ada Syekh Humud At-Tuwaiziri,
rahimahullah. Tapi kritikan itu mendorong beliau untuk menelaah kembali lebih dalam. Lahirlah kitab kedua dengan judul yang sama. Beliau mengatakan semakin saya menelaah, semakin yakin ini tidak wajib, tapi sunnah. Walhasil mengikhtilaf. Ikhtilaf para ulama tidak boleh dijadikan sebagai penyebab kita bertengkar atau berpisah, berpecah belah. Sikap kita pelajari kedua-duanya dengan dalilnya secara insaf, secara objektif, secara adil, secara seimbang, dengan niat yang ikhlas. Ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan ihtiram, menghormati, menghargai pendapat yang tidak kita ambil dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ahwat yang meyakini wajibnya cadar silakan pakai, tapi ihtiram kepada yang tidak pakai. Ahwat yang meyakini sunnahnya cadar lalu umpamanya dia memutuskan tidak menutup wajah, silakan dan tetap ihtiram kepada orang yang bercadar. Masing-masing saling menghargai. Kalau ada ahwat setelah menelaah secara objektif meyakini sunnahnya, lalu untuk menghindari fitnah karena dia cantik umpamanya, dia tutup wajah, bagus luar biasa. Minimal bisa menghindarkan orang dari maksiat karena menatap wajahnya. Tapi karena berpendapat sunnah, suatu saat dia buka, ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak tergolong munafik, enggak. Karena dia berpendapat sunnah, ya, maka dibolehkan bagi akhwat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Berapa hari batas waktu seorang bisa dikatakan kondisi safar sehingga boleh dikosor sholatnya? Misal orang yang berasal dari Indonesia bersekolah di Jepang selama 2 tahun, apakah periode 2 tahun ini dianggap safar sehingga lebih utama dikosor terus? Enggak, itu sudah mungkin. Kalau kita bepergian ke suatu negeri, suatu kota, dan kita sudah pasti tinggal di sana dalam rentang waktu tertentu, berarti kita mungkin ada tugas sekolah pendidikan 3 bulan. Di sana mungkin 4 hari pertama Syekh bin Baz menyatakan boleh dikosor. Selebihnya adalah mungkin. Kecuali kalau kepergian kita ke tempat itu belum jelas, belum pasti, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 2 bulan, bisa setahun gitu ya, belum jelas. Karena misi kita negosiasi dengan beberapa pihak. Tergantung lawan negosiasi kita. Bisa sehari beres, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Kalau belum jelas seperti itu, selama itu safar. Sebagaimana Nabi SAW pada waktu perang Tabuk, 36 hari terus dikosor. Kenapa? Karena belum tentu ini perang ini kapan berakhir, gitu kan? Walaupun perangnya nggak jadi, cuma ngepung saja. Tapi belum pasti kapan berakhir. Maka selama itu kemudian dikosor. Wallahu a'lam. Jadi yang sudah jelas di sini, 2 tahun ngambil S2 umpamanya, atau sampai S3 jadi 5 tahun, itu mungkin di sini. Adakah kewajiban kita untuk berhijrah dari negara kafir ke negara muslim? Kemarin sudah ya. Lalu bagaimana dengan para suami kami mencari ma'isyah di sini, berarti ahwat, yang tidak memungkinkan untuk hijrah ke negeri lain? Ya bisa tuh. Emang kerja dapat duit cuma di sini gitu? Saya aja di Indonesia bisa hidup dengan gemuk begini. Lebih gemuk saya daripada orang-orang yang ada di sini. So, mana yang paling gemuk? Bandingkan dengan segemuk saya. Tapi bukan berarti lebih gede duitnya, tapi karena berkaitan dengan pola hidup dan pola makan. Saya lihat di sini makannya lebih gede daripada saya, tapi kok lebih kurus ya. Mungkin lebih mobile ya daripada saya. Kalau saya kan duduk di rumah, duduk di jalan, duduk di tempat ngaji, duduk, jarang gerak, makanya buncit. Kalau antum kan mobilitasnya tinggi, kemana-mana ya panas, jalan kaki, naik kereta, di kereta juga bergantung gitu kan, kadang-kadang nggak duduk. Di bis juga begitu. Jadi hasil makannya terkuras lagi. Kalau saya hasil makan karena duduk tersimpan.
Makanya seperti ini. Yang bagaimana kami mencari maisha yang tidak mungkin untuk hijrah ke negeri lain karena sulitnya syarat-syarat untuk pindah dari satu negara ke negara lain saat ini. Mohon nasihat. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Menjadda wajada, asal kayang tang tupar. Itu sama arti. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Saya banyak menemukan orang Indonesia di berbagai negara. Mereka sudah pindah puluhan kali. Saya pernah di negeri Arab. Setelah mentok, saya pindah ke negeri lain. Mentok lagi ke negeri lain. Mudah kok. Mungkin orang Jepang. Apa? Orang Jepang. Suaminya orang Jepang. Oh, suaminya orang Jepang. Ya sama. Bisa pindah ke Indonesia, orang Jepang di Indonesia mungkin lebih dihargai. Oh, ini orang luar negeri loh. Lulusan Jepang. Yang lebih maju dari kita, gitu ya. Tahu nggak beberapa kira-kira kurang dari setahun yang lalu, pilot Garuda protes. Ya, karena apa? Ada calon-calon pilot baru dari Eropa, dididik oleh pilot-pilot senior yang sudah ada di Indonesia. Begitu diangkat, gajinya lebih gede. Ya, protes itu pilot Garuda. Kok ini murid kami baru masih hijau, masih dilatih oleh kami, tapi baru masuk kok sudah lebih tinggi daripada kami. Padahal kemampuannya jauh di bawah kami kok yang ngajar, gitu kan? Saya ngobrol itu dengan salah satu pilot Garuda begitu. Karena unsur apa mereka lebih tinggi gaji? Karena unsur luar negerinya, gitu. Berasal di negara yang dianggap lebih maju dari Indonesia, termasuk Jepang yang lebih maju dianggapnya. Produk Jepang menguasai pasar Indonesia, apapun bentuknya, mobil, kemudian elektronik, ya, HP, kemudian motor, ya, TV, itu elektronik semuanya. Raja Jepang itu di Indonesia itu menguasai semuanya. Makanya saya yakin kalau ada orang Jepang, apalagi bertitel, berkemampuan pindah ke Indonesia, ngelamar, berebut dengan salary yang tinggi. Insya Allah Allah mudahkan ya, insya Allah. Bagaimana pandangan Islam tentang orang-orang yang melakukan perusakan terhadap tempat-tempat maksiat? Kita sering memaki-maki cara-cara mereka. Padahal kalau tidak dilakukan semacam itu, bukankah azab Allah akan mengenai kita? Walaupun di zaman Rasul SAW tidak demikian, hanya melakukan dakwah tauhid. Hal itu apakah masih bisa diterapkan? Atau penghancuran tempat maksiat itu lebih tepat? Karena di zaman sekarang dakwah tauhid sudah mudah didapatkan. Kata siapa mudah didapatkan? Susah. Maksudnya tauhid yang benar. Kalau tauhid yang ngaco ya banyak. Pertama, murru an-nasa al-ma'rufa bil ma'ruf wanhauhum 'anil munkar bi ghairi munkar. Perintahkan manusia untuk berbuat baik dengan cara yang baik dan larang mereka dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Penghentian dan pelarangan tempat maksiat, wewenang dan tanggung jawab ulil amri. Kalau umpamanya sesama warga, maka sama saja dengan seseorang berzina dihukum oleh sama warga dengan rajam tanpa melalui proses pengadilan. Pencuri ketangkap langsung dipotong oleh sesama warga tanpa melalui proses pengadilan. Maka zalim. Mereka bukan wewenangnya untuk itu. Oleh karena itu, maka itu wewenang dan tanggung jawab penguasa. Kalau penguasa dia bahkan bersandiwara, teriak-teriak di media, terlarang, nggak boleh, gerbek gitu ya. Semalam ditutup, besok buka lagi. Karena umpamanya mungkin ada kong kali kong jadi bangkong di belakang gitu ya. Yaitu dosa penguasa. Adapun kita nggak bisa karena kekeliruan,
kerakusan para penguasa tersebut mendorong kita mengambil alih wewenang mereka, diserbu, dihancurkan dan seterusnya. Kita berdosa. Nah, tadi sudah ditemukan di zaman Rasulullah SAW umpamanya di Mekah, ya, banyak, seluruh kemungkaran ada, perzinahan ada, mabuk, judi, riba, bunuh-bunuhan, musuh-musuhan banyak. Tapi fokus dulu kepada tauhid. Setelah tauhid tertanam, dengan sendirinya tanpa harus diborak-balik, tanpa harus diporak-porandakan, mereka menghentikan saja. Ketika para sahabat lagi gandrung-gandrungnya mabuk, turun ayat yang melarang. Maka begitu menyebar, langsung seluruh minuman keras itu ditumpah-tumpahkan ke jalanan. Sampai seluruh jalan, seluruh Madinah bau alkohol saat itu. Bayangkan lagi puncak-puncaknya ketagihan, kecanduan minuman keras, turun ayat langsung tertumpah karena tauhid itu. Oleh karena itulah, maka al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Karena tujuannya baik, memberantas kemungkaran, maka semua cara dihalalkan, nggak bisa. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula, ya. Allahu a'lam. Apa hukum taruhan dalam olahraga? Judi haram, tidak boleh. Baik taruhannya dengan uang, dengan makanan, atau dengan jasa. Siapa yang kalah bersihin WC saya. Yang kalah harus bersihin WC yang menang. Itu jasa kan? Yang kalah harus menggendong yang menang. Itu jasa. Itu judi. Menggendongnya haram. Bersihin WC-nya haram. Apa batasan aurat wanita depan wanita muslim yang bukan mahram? Di depan wanita muslim yang bukan mahram. Apa batasan aurat wanita di depan wanita muslim yang bukan mahram? Iya, wanita muslim. Iya, wanita muslim. Ya, artinya tetangga gitu ya. Sama, baik yang mahram ataupun non mahram sama. Di hadapan adik, di hadapan ibu, di hadapan kakak, di hadapan anak yang sudah dewasa, nggak boleh. Umpamanya cuma seperti mau berenang, nggak boleh. Di dalam rumah kayak mau berenang. Oh, ini kan saudara. Tetap walaupun saudara nggak boleh. Ini kan ibu saya. Tetap nggak boleh. Ada saudaranya laki-laki, apalagi ada ayahnya, nggak boleh seperti itu. Jadi sebatas memperlihatkan rambut, ya, lehernya, kemudian sikutnya, kemudian lututnya diperbolehkan di hadapan sama wanita yang muslim. Terkait dengan pertanyaan yang perjudian tadi, misalkan ada sebuah turnamen begitu, partisipasi, kita berpartisipasi, kemudian kita menyumbang uang untuk partisipasi, kemudian pada akhirnya ada hadiah, apakah itu termasuk judi juga? Iya. Bagaimana kalau ada semacam event gitu ya, dalam rangka mengakrabkan warga di sekitar kita, di lingkungan komunitas tertentu. Tidak dalam rangka ulang tahun sesuatu, seseorang, ormas, negara atau apapun. Tapi kalau dalam rangka sesuatu yang terlarang, maka keterlibatan kita menjadi terlarang juga. Dalam rangka ulang tahun si anu, adakan perlombaan, hadiahnya anu, maka nggak boleh. Walaupun bukan judi umpamanya. Tidak ada bayar-bayar, hadiahnya dari orang yang berulang tahun umpamanya. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena dalam rangka sesuatu yang secara syar'i terlarang. Nah, sekarang anggap saja event itu tidak dalam rangka apapun. Tapi hanya diadakan untuk apa? Seperti Idul Adha. Idul Adha di zaman Nabi SAW, ya, diramaikan dengan perlombaan. Perlombaan berkuda, perlombaan memanah, perlombaan pedang, gitu ya, tapi nggak sampai mati. Mungkin dengan kayu kayak gitu. Untuk meningkatkan skill para sahabat di medan perang nantinya, ya.
Ya, itu semestinya seperti perlombaan Agustusan itu diadakannya pas Idul Fitri atau Idul Adha. Itu bagus, meriah, syiarnya nampak, tapi yang bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana kalau itu semuanya ada hadiah dan biaya untuk hadiah tersebut dari seluruh peserta? Dari seluruh peserta. Apakah ini termasuk judi? Iya. Karena apa? Karena seluruh orang yang daftar mengharapkan apa? Hadiah yang lebih besar daripada bayaran yang dia bayarkan untuk mengikuti perlombaan itu. Alangkah lebih baiknya kalau ada donatur untuk itu. Hadiahnya dari si donatur tersebut. Itu lebih baik daripada atau boleh semua sumbangan, mau ikutan mau tidak, pokoknya ikut nyumbang. Dan siapapun boleh ikut. Maka dibolehkan karena tidak ada unsur yang tadi, unsur taruhan. Karena sumbangan itu dari siapapun, termasuk dari orang yang tidak ikut. Bahkan orang yang ikut mungkin karena nggak punya nggak nyumbang gitu ya. Maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana rumah tangga yang suaminya punya kebiasaan buruk? Pulang kerja nonton TV, tidak mengurus anak. Sudah dinasihati oleh istri, tetap seperti itu. Dan tidak ada keinginan untuk berubah. Haruskah istri bertahan? Ya, sabar. Karena apa? Karena semua itu sunnah bagi suami. Suami kewajiban utama mencari nafkah. Ngurus keluarga, ngurus anak, itu tanggung jawab istri. Ya. Kenapa dalam waktu-waktu senggang atau libur suami tidak mau membantu? Salah satu pertimbangannya mungkin recovery tadi, baik fisik ataupun psikis, refreshing. Dia harus pemulihan setelah tenaga dan stamina terkuras pada waktu-waktu kerja. Nah, recovery-nya itu waktu itu, makanya istirahat dengan cara seperti itu. Dia ingin mungkin membantu istri, tapi kalau membantu istrinya capek, besoknya kerjanya bisa ambruk dia. Ini yang harus dimaklumi oleh istri. Mungkin si suami itu berbuat demikian dalam rangka seperti tadi. Dia butuh pemulihan, baik fisik ataupun psikis. Dia butuh istirahat untuk mengembalikan kembali stamina yang sudah terkuras pada hari-hari kerjanya. Hari liburnya kalau juga harus membantu istri memasak, mengepel, menyetrika, memandikan, mengurus anak, ya dia bisa amruk. Tidak ada masa untuk pemulihan bagi dia. Maka istri sabar. Itulah ladang jihad istri. Bayangkan oleh istri, suami ketika bekerja di luar itu terkuras semuanya. Sudah capek. Capek apanya? Semuanya. Ya pikirannya, ya fisiknya, ya psikisnya. Seperti itu. Kebanyakan istri mungkin menganggap ketika suami pergi, oh itu senang-senang. Nggak capek, enak, duduk gitu ya. Seperti itu. Jadi dia pas pulang, nah ini nih anak silakan, giliran. Saya seharian ngurus. Sekarang bapaknya datang nih, ya seperti itu. Tuh, tadi saya sudah ngepel, sudah nyuci sebagian, nah tinggal cuci piring kotor tuh. Ini bagian bapak. Saya seharian lah kerja di sini. Seolah-olah dalam pandang istri si suami itu santai, piknik, senang-senang di luar. Enggak. Mereka, para suami melakukan tugasnya mencari nafkah dengan cara seperti itu. Begitu pulang, mereka butuh istirahat, butuh pemulihan. Jadi apa boleh buat akhwat? Itulah ladang jihad akhwat. Yang suami mungkin lebih berat di luar daripada di dalam. Oleh karena itu kalau suami sudah di luar kerja, sampai di rumah disodori lagi pekerjaan, aduh payah. Bisa-bisa dia dalam hatinya, aduh saya menyesal pulang cepat ya. Lebih baik lembur aja lah daripada pas ke rumah disuguhi cucian kotor, anak yang belum mandi, belum diajarin PR untuk besok. Kapan saya istirahat? Sabar akhwat, bertahan, dan itulah ladang jihad seorang ibu di rumahnya. Yang pahala yang diperoleh dari itu sama dengan pahala jihad fisabilillah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada 2 hari yang lalu ya.
Di sanalah pahala banyak melimpah bagi awak, di sanalah dosa dengan kadar yang banyak akan berguguran, dan di sanalah ladang untuk memancing dan mengundang kecintaan suami dan anak-anak. Apa boleh menghadiri kajian yang membahas Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh orang ustadz yang belum memahami Islam dengan pemahaman sahabat? Coba aja, nggak akan saya jawab boleh tidaknya. Dia ambil Quran, ambil hadis, lalu dia memahami Quran dan hadis bukan dengan pemahaman sahabat, tapi dengan filsafat, dengan disiplin ilmu lain yang bukan alat untuk membedah Quran Sunnah, atau dengan otaknya. Apa yang terjadi? Salah pemahaman. Tapi kita karena kebodohan tidak menyadari itu salah. Di sana benar, oh ini benar, ini ayat yang dijelaskan. Ayatnya pasti benar ya. Apanya yang salahnya? Penjelasannya. Karena tanpa ilmu. Bukankah kita punya akal? Betul. Tapi akal bukan alat untuk membedah Quran dan Sunnah. Contoh, HP. Kita punya akal. Bisa nggak akal saya menerangkan kenapa HP ini bisa ngomong? Bisa dipakai sebagai alat komunikasi dengan orang yang berada di tempat yang sangat jauh. Padahal saya bukan punya akal. Bisa nggak akal saya dijadikan alat untuk memahami ini? Nggak bisa. Dipaksa, pokoknya coba, akalmu kemana? Coba. Paling jauh saya akan berpikir, oh kenapa suara saya bisa sampai ke sana? Mungkin dibawa oleh jin. Lalu oleh jin diteriakin ke sana dengan suara yang menyerupai suara saya, paling begitu. Akal bukan alat untuk bisa memahami HP. Lalu bagaimana caranya agar HP ini bisa terpahami? Gunakan akal untuk mempelajari dulu ilmu tentang teknologi komunikasi. Belajar dulu di TB umpamanya. Jurusan apa? Informatika apa? Telkom umpamanya. Nah, setelah akalnya dijejali dengan ilmu itu, baru bukan hanya bisa menerangkan, bisa bikin pabriknya. Kan gitu ya? Akal yang kosong dari ilmu itu nggak bisa jadi alat langsung untuk memahami HP. Coba umpamanya, saya atau kita semua punya akal. Coba terangkan bagaimana pesawat yang ribuan ton bisa terbang, kecepatannya tinggi, mengarungi jarak yang ribuan kilometer. Sementara kita yang cuma puluhan kilogram, loncat sedikit aja jatuh. Bisa nggak akal kita memahami itu? Tanpa mempelajari teknologi mesin pesawat terbang. Nggak bisa. Kalau dipaksa, pokoknya coba kamu berusaha untuk memahami bagaimana kapal bisa terbang. Paling bawah kayaknya dipangku oleh jin tuh. Kan begitu ya? Nggak nyambung. Bagaimana caranya agar bisa menerangkan? Otaknya dijali dulu dengan ilmu tentang itu. Baru bisa menerangkan, bahkan mungkin bisa buat pesawat. Begitu juga Quran Sunnah. Jangan gunakan otak akal kita langsung memahami Quran Sunnah. Bagaimana caranya agar bisa memahami Quran Sunnah dengan akal kita? Akal kita jejali dulu dengan ilmu tentang Quran Sunnah. Ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami. Baru setelah akalnya dipenuhi dengan ilmu itu, ya, jadi bukan akal yang menjadi alat untuk memahami Quran Sunnah, tapi ilmu alat itulah yang harus dipahami oleh akal. Logis nggak penjelasannya? Logis, masuk akal. Bahkan tidak logis kalau setiap orang bebas memahami ayat masing-masing dengan otaknya yang kosong. Nggak masuk akal, nggak logis. Masa orang bodoh disuruh untuk memahami secara bebas semau-maunya? Jangankan urusan agama, urusan dunia, urusan kesehatan aja. Kalau berisiat tanpa ilmu tentang kesehatan, keliru. Saya ada pengalaman. Ketika saya kecil, saya punya paman, rahimahullah. Saya mungkin masih TK 2 tahun, 3 tahun gitu ya, diasuh oleh paman saya. Paman saya punya borok di kaki. Basah, kata orang Sunda, jiih. Jiih itu lukanya basah. Ke dokter, nggak dikasih salep karena basah. Dikasih
tablet, nih makan 3 kali sehari. Si paman saya ini sebelum makan mikir dia, apa hubungannya borok dengan tablet? Dia mikir kayaknya dimakan, kandungan tablet disebar ke seluruh tubuh, diantaranya ke yang borok itu mungkin diperbaiki dari dalam gitu. Dia mikir, pertama prosesnya lama, kedua nggak fokus karena disebarkannya ke seluruh tubuh kan. Akhirnya dia mikir, oh kalau begitu udah aja ini tablet dibubukkan lalu ditaburkan langsung ke lukanya, langsung tuh fokus dan cepat gitu ya. Akhirnya nggak dia minum itu, dia istihad dengan otaknya sendiri tentang masalah kesehatan. Jadi setiap datang waktu berobat, dia tumbuk, dia taburkan, sudah gitu sampai habis. Sembuh enggak? Enggak, tambah parah. Datang lagi ke dokter, kok dokter enggak sembuh? Obatnya habis? Habis. Dosisnya benar enggak 3 kali sehari? Iya betul, tapi dok enggak saya minum. Loh, gimana? Ditaburkan saya hancur. Dasar bodoh. Loh, kan itu langsung. Ya bukan begitu. Tak ada kerja obat itu bukan. Coba, ya. Seperti logis enggak? Seperti logis menurut orang bodoh. Kalau nggak memahami cara kerja obat, cara kerja tubuh di dalam memproses obat yang ditelan kepada luka tersebut, ya jangan istihad dengan kebodohan. Untuk bisa memahami itu sekolah dulu loh 6 tahun. 4 tahunnya teori, 2 tahunnya praktek koas dengan bimbingan dokter yang sudah berpengalaman gitu kan. Ini nggak belajar nggak apa, SD pun nggak tamat, langsung istihad dengan obat. Ya ngaco. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan akal. Jangan coba-coba istihad dengan diri sendiri, dengan otaknya, dengan kebodohannya. Ya. Jadi kalau orang ustadz menjelaskan Quran Sunnah tanpa ngerti bahasa Arab, tanpa ngerti ilmu tafsir, tanpa merujuk kepada para sahabat, dijamin penjelasannya keliru dan salah karena dengan kebodohan. Coba yang keliru yang begitu kita ikuti, apa yang terjadi? Ikut terbawa keliru dan salah. Simpulkan sendiri ya. Terakhir sudah jam 12 lebih. Apakah curhat tentang seseorang, baik itu tentang kebaikan maupun keburukan seorang itu termasuk ghibah? Ghibah itu kalau isi pembicaraannya tidak disukai oleh yang bersangkutan. Kalau disukai, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak disukai, maka itu ghibah. Ya, itu ghibah, termasuk curhat. Nah, cuma, apakah itu ghibah dibolehkan atau tidak? Tergantung. Kalau curhatnya dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan ke orang yang tepat, yang memang bisa memberi solusi, itu dibolehkan. Sebagaimana Hindun berkata, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan pelit. Kalau nggak saya ambil, dia nggak ngasih. Boleh nggak saya ambil uang tanpa seizin? Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi dilakukan dalam rangka meminta fatwa boleh tidaknya tentang apa yang dia lakukan. Kata Nabi SAW boleh. Dan Nabi tidak melarang, kamu gibah, ayo tobat. Enggak begitu. Jadi bergibah dalam rangka meminta fatwa, meminta solusi dari masalah yang sedang dihadapi dibolehkan. Adapun sekedar curhat ke orang yang tidak tepat, ya, bahkan hanya memanas-manasi suami saya itu ya, begini. Kata setelah, wah yang begitu hajar aja. Itu haram. Itu ghibah yang terlarang karena tidak dilakukan ke orang yang tepat dan tidak dilakukan dalam rangka memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Cukup sampai di sini, sudah datang waktu zuhur. Insyaallah kita akan masuk lagi 1,5 jam kemudian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.